Dua strategi harga produk digital, tim harga premium yang lakunya sedikit untungnya gede, atau tim harga murah yang lakunya banyak untungnya sedikit. Kira-kira teman-teman pilih yang mana ya? So welcome to day 15 of 30 days digital product blueprint, di mana hari ini gua akan ngebahas tentang strategi pricing produk digital dan proyeksi cuannya seperti apa gitu ya. Oke, so seperti apa detailnya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, jadi halo sahabat kreator, selamat datang di hari ke-15. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di titik tengah perjalanan 30 days digital product blueprint ini. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan sekedar penonton, tapi seorang eksekutor yang serius ingin membangun bisnis digital nyata. Nah, banyak kreator pemula merasa gagal kalau harus mengubah rencananya di tengah jalan. Padahal di dunia bisnis digital ini disebut sebagai optimasi. Hari ke-15 adalah momen realism check agar kamu tidak terjebak dalam angan-angan semata. Berikut adalah alasan mengapa revisi perencanaan di titik tengah ini sangat krusial bagi kesuksesanmu. Yang pertama adalah kondisi sebelum revisi. Target finansial hanya berdasarkan tebak-tebakan, tapi setelah revisi ya target disesuaikan dengan kapasitas produksi dan minat pasar yang sudah divalidasi kayak gitu ya. Nanti kita akan lihat ya beberapa faktor-faktor atau aspek-aspek yang kemudian bisa menentukan target outcome-nya kita tuh seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus pada ingin dapetin beberapa view doang. Kalau sebelum revisi kan, yang penting gua views-nya banyak, terus abis itu konversi gua tinggi, ya udah gue bisa dapat untung gitu ya. Tapi kalau setelah revisi, fokus pada berapa konversi penjualan yang harus diraih ya. Intinya adalah bagaimana cara kita bisa meningkatkan konversinya ya. Karena teman udah ngerasain kan segala macam, udah bisa melakukan riset produk dan udah bisa ngelihat kompetitor seperti apa. Jadi nanti kita bisa menentukan semuanya. Yang ketiga adalah merasa terbebani karena tugasnya menumpuk. Langkah harian diatur ulang agar tetap anti stres dan juga masuk akal. Nanti ini masuknya ke workbook ya. Kira-kira checklistnya atau aktivitasnya apa aja yang kemudian harus kita selesaikan. Ingat, lebih baik mengubah arah kapal sekarang daripada baru sadar kamu salah arah saat sudah di hari ke-30. Revisi ini memastikan bahwa target 10 juta pertamamu bukan sekedar angka di atas kertas, tapi rencana aksi yang nyata yang bisa teman-teman terapkan dan bisa teman-teman realisasikan kayak gitu ya. Nah, sebelum gue lanjut ke materi berikutnya, di sini ada pertanyaan nih. Jadi antara target 100 juta pertama tapi cuma mimpi versus target 10 juta tapi beneran cair di rekening. Mana yang lebih bikin kamu semangat buat lanjut produksi besok nih gitu ya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi di sana gitu ya. Oke, so langsung aja kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah langkah audit kalkulator target finansial. Jadi di hari pertama kamu sudah menetapkan target 10 juta pertama menggunakan digital product calculator. Namun setelah 14 hari berjalan, kamu sekarang sudah punya data yang lebih nyata tentang seberapa cepat kamu bisa bekerja dan seberapa besar minat calon pembeli kamu gitu ya. Nah, lakukan audit cepat dengan membandingkan rencana awal versus kondisi saat ini menggunakan tabel yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah harga produk. Harga berdasarkan asumsi awal kan, kalau di One kan ya udah gue jualnya di harga 99.000 aja gitu misalkan, atau jualnya harga di 49.000 atau di harga 199.000 kayak gitu kan. Nah, kondisi nyatanya di day 15 adalah harga setelah melihat kompetitor atau produk serupa tuh seperti apa. Jadi kita bisa adjusting pricingnya tuh jadi kayak gimana. Kalau kita ada kompetitor yang misal jualan harga produknya 599.000 atau 600.000 gitu kan. Nah, apakah kalau misalnya kita mau jual dengan kalau kita mau jual dengan harga yang sama, apakah kita punya value yang sama kayak gitu kan? Nah, itu ya. Jadi pricing itu menentukan seberapa nanti produk ini tuh bisa laku di pasaran, dan kita bisa ngelihat itu semuanya harganya berdasarkan yang ada di pasaran tuh seperti apa gitu. Kompetitor tuh melakukan seperti apa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah volume penjualan. Itu yang target jumlah pembeli harian tuh seperti apa. Kalau di rencana awal kan kayak gini. Kalau misalnya di kondisi nyata di day 15 adalah estimasi jumlah orang yang sudah masuk ke waitlist. Nah, jadi di hari sebelumnya kita kan udah ngebahas tentang masalah bagaimana caranya kita bisa menerapkan strategi launching, yaitu adalah post launch gitu ya. Jadi kita bikin waitlist dengan menggunakan Google Form. Nanti di sana kita sebar-sebar lewat sosial media, lewat sosial media kita gitu, entar dari Instagram, TikTok ataupun apa segala macam kayak gitu. Jadi di sana kayak gitu. Nah, kita bisa menentukan volume penjualan kita dari berapa banyak orang yang ada di waitlist kayak gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini yang ketiga adalah batas waktu, tanggal selesai yang direncanakan. Jadi kalau misalnya batas waktunya kita mau 14 hari lagi benar-benar kita mau dapetin 10 juta pertama, kita harus benar-benar bisa melakukan adjustment yang sesuai kayak gitu ya. Jadi bener nih gue mau dapetin 10 juta pertama gua gitu kan. Terus gua harus bisa adjusting price-nya tuh berapa gitu. Atau kalau misalnya price-nya nggak mau di-adjust, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan marketing kita, cara kita memasarkannya, entah itu mau bikin viral konten kah, atau itu yang pertama. Yang kedua, atau kita mau bikin ads-nya modalnya mau digedein kah segala macam. Nanti kita
bahas semua di dalam kalkulator ini. Lalu kemudian cara melakukan audit workbooknya adalah buka sheet kalkulator, itu yang pertama. Yang kedua adalah input data baru. Yang ketiga adalah cek bar progress. Pastikan visual progress di bagian atas sheet memberikan gambaran yang membuatmu tetap optimis, bukan malah tertekan kayak gitu. Jadi intinya adalah ya tetap aja gitu kan, bukan berarti kalau misalnya nanti kita adjust gitu kan, terus habis itu lu harus ngejar segini untuk bisa dapat segitu, ya bukan berarti itu adalah ngebuat itu jadi beban kayak gitu. Intinya adalah ini adalah financial projections yang tujuannya adalah untuk bisa mendekatkan goalnya ke lu, bukan berarti kalau misalnya goalnya dideketin lu jadi stres gitu ya. Jangan stres kalau misalnya memang goalnya terlalu yang pencapaian itu terlalu berat hariannya, kita nanti bisa adjust, mungkin gak usah 15 hari deh gitu kan ke depan, mungkin bisa digedein lagi jadi misalnya 20 hari ke depan, jadi berapa nih, jadi 40 hari, jadi 40 hari in total kayak gitu kan nggak ada masalah gitu kan. Tapi tetap kita berprogres sampai akhirnya kita bisa dapetin 10 juta pertama kita gitu ya. Ingat, angka-angka ini bukan sekedar hiasan, ini adalah navigasi tokomu agar kamu tahu persis berapa banyak produk yang harus dijual setiap harinya untuk bisa mencapai profit yang target finansial atau profit yang pengen kita dapat gitu ya. Nah, sebelum gue lanjut berikutnya, sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Jadi kuis cepat. Jika target kamu adalah 10 juta, kamu lebih pilih mana nih? Jual produk seharga 100.000 ke 100 orang atau jual produk seharga 1 juta ke 10 orang gitu ya. Ini kayak salah deh. 10 juta kan 100.000 ke 100 orang, ya bener ya. 1 juta ke 10 orang, bener gitu kan. Jadi ini pilih yang mana ya? Ketik pilihanmu di E atau B dan bayangkan mana yang lebih mudah dicapai olehmu gitu kan, kayak gitu. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam bagian 3, yaitu adalah menyesuaikan harga proyeksi harian. Ya, menentukan harga produk digital adalah seni sekaligus logika. Di hari ke-15 ini kamu perlu memutuskan apa strategi hargamu sudah sesuai dengan dengan profil pembeli yang kamu incar. Pilihan strategi harga untuk pemula itu ada 2 sebenarnya. Tapi kalau pricing strategi sebenarnya ada konsep dan rumus-rumusnya lagi ya. Pricingnya kita bisa naikin, misalnya pas lagi lebaran harganya bisa kita naikin. Misalnya kalau misalnya harganya kita bisa nurunin harga, misalnya kan pas lagi pertengahan bulan, pas awal bulan harganya dinaikin, pas akhir bulan harganya diturunin lagi kayak gitu kan itu. Jadi kita bisa mainin kayak gitu-gitu ya. Ada banyak banget strategi pricing strategi yang bisa kita terapkan di dalam produk digital kita, sehingga produk digital kita bisa tetap terus dapetin untung dan kita bisa mengejar target finansial kita gitu. Tapi yang paling sederhana ada 2, yaitu adalah volume murah dan volume premium atau mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin volume, kalau harga yang murah atau volume itu adalah kisaran harganya antara 50.000 sampai 150.000, lebih mudah meyakinkan orang untuk bisa membeli pertama kali ya. First time buyer itu bisa ngelihat harganya murah, ini ya udah gue beli deh kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah premium atau mahal. Itu antara harganya sekitar 500.000 sampai 1 juta. Profit besar hanya butuh sedikit pembeli untuk bisa mencapai target finansial kita kayak gitu ya. Jadi kita bisa serving orang-orang yang lebih punya cuan dan punya duit di sana gitu. Kalau misalnya memang target kita adalah yang di sini. Nah, oke, mungkin sedikit ini ya, sebelum gua kasih lihat kalkulatornya dan kita bisa melakukan adjustment, gua kasih tahu sedikit ya. Pricing strategi is not about karakteristik yang ada di kita. Bukan berarti kalau misalnya kita berjualan produk yang murah di awal artinya adalah kita membuat personal branding kita jadi turun di awal. Enggak juga gitu ya. Tapi kalau misalnya ini pricing itu adalah sebuah variabel gitu ya. Bisa aja turun, bisa aja naik, bisa aja turun, bisa aja naik. Tiba-tiba lu jualan harganya 49.000, tiba-tiba lu jualan ntar bisa jadi 200.000, bisa jadi 500.000, bisa 1 juta gitu kan. It's nggak terlalu ngaruh gitu kan ke arah personal branding lu. Ya memang kalau misalnya lu udah CEO segala macam, lu jualan produk yang harganya 50.000 itu akan ngebanting banget sih ya. Tapi kalau misalnya lu baru banget pemula segala macam ya, lu bisa kick off atau start dari yang 50.000 gitu kan atau 49.000, itu nggak ada masalah kan, it's fine ya. Yang penting adalah target penjualan kita bisa tercapai kayak gitu ya. Jadi bukan soal masalah karakter, gue udah jago CEO segala macam, gue mau jual di harga 100 juta aja deh ya. Kalau lu CEO ya udahlah ya gitu ya. Tapi lu turunin sedikit aja juga sebenarnya lu nggak masalah, itu nggak akan hurting your brand kayak gitu ya. Tapi buat narik pembeli ada berbagai macam strategi pricing lah kayak gitu ya. Oke, so daripada banyak cincong langsung aja masuk lagi ke dalam di sini ya. Oke, jadi di sini kita langsung masuk dulu ke kalkulatornya. Jadi di sini ya, kemarin kan di hari pertama udah gue bahas ya soal masalah bagaimana caranya bisa operating kalkulator ini. Ada 3 days digital
produk blueprint kalkulator ini gitu ya. Nah, di sini itu teman-teman tinggal aja pada saat di hari 15 ini teman-teman melakukan adjustment, terutama di bagian pricing di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau ngejar ya, kan ini kan udah 15 hari. Nah, teman-teman pengen nih 15 hari ke depan itu mendapatkan 10 juta pertama teman-teman. Tapi teman-teman lihat nih di sini, oh kayaknya gua belum bisa dapat 10 juta pertama deh kalau ke 15 hari ke depan gitu ya. Karena mungkin harga gua masih 99.000. Ya udah coba deh gua naikin jadi 199.000. Kayak gitu kan. Nah, ini baru kalau 199.000 itu bisa kita teman-teman bisa hantam dapat di hari ke-10 ke depan gitu ya. Proyeksinya seperti ini kayak gitu ya. Nah, balik lagi ini tinggal masalah pricing. Tapi pricing ini itu bisa ditentukan menurut gua ya dari berbagai macam aspek ya, berdasarkan aktivitas yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi sebelumnya kan kita sudah melakukan riset pasar dan validasi produk ya. Jadi kita bisa nentuin nih, oh kompetitor jualnya segini. Kira-kira kalau misalnya kita jual ya harga yang sama atau sedikit turun sedikit, apakah produk ini masih bisa tetap laku apa enggak gitu. Jangan sampai kayak kompetitor jualnya segini, lu jualnya juga tetap harganya sama tapi value-nya lebih tinggi kompetitor. Ya gimana kan lu mau kompetisi, orang-orang nanti masuknya ke kompetitor bukan ke lu kayak gitu kan. Jadi pastikan adalah itu sesuai semua. Yang pertama adalah riset pasar atau produk, itu yang pertama. Yang kedua adalah strategi launchingnya, strategi pre-launchnya. Nanti kita ngeliat nih waitlistnya kayak gimana gitu kan. Di dalam sini kira-kira waitlistnya udah ada berapa banyak orang yang mau beli produk digital teman-teman kayak gitu kan. Nah, nanti bisa dilihat. Habis itu berikutnya kita bisa masuk juga dan ngelihat di sini di bagian ini ya, produksi apa value yang teman-teman lakukan atau bikin dalam produk digital teman-teman tuh hasilnya tuh seperti apa gitu. Apakah teman-teman nulis udah beratus-ratus halaman gitu ya atau beribu-ribu halaman, itu ya nanti teman-teman tentukan sendiri apakah effort teman-teman itu sesuai dengan apa yang pengen teman-teman jual. Kalau ngerasa kayak wah gue udah nulis di 2000 halaman gitu kan, nah dari produk digital gue pengen jual harga yang lebih premium sedikit, ya udah it's up to you man. Tapi 3 aspek itu yang sudah kita lewati sebelumnya ya, dari riset pasar dan validasi produk, strategi launching di sini juga, dan cara membuat produk digital, itu kemudian menentukan hasil akhir dari pricing yang mau kita kasih ya di sini. Terus juga dari sini juga kan harga pricing ini, oh ya yang keempat juga teman-teman adalah organic and ads juga, ini kemudian menentukan ya bahwa nanti ke depannya gitu kan, kira-kira kalau teman-teman mau melakukan proyeksi ke depannya itu bisa teman-teman dapatnya berapa. Nah, ini itu adalah udah berdasarkan riset sih ya. Jadi kalau on daily basis, kalau teman-teman ngikutin suatu certain framework tertentu, itu teman-teman bisa dapetin daily views itu sekitar 1000 views gitu ya dari platform atau sosial media. Tinggal nanti kita lihat aja conversinya berapa untuk bisa dapetin penjualan. Ya kalau misalnya ads itu on average gitu, kalau teman-teman ngeluarin duit sekitar 50.000 atau hampir lebih 50.000 lebih dikit lah, itu kurang lebih bisa dapetin daily reach juga 1000 juga. Jadi ini udah berdasarkan research di sini. Jadi bisa udah bisa sesuai, paling ngelihat dari sisi harga aja di sini ya, pricingnya berapa bla 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 untuk bisa mencapai target finansial kita, yaitu adalah 10 juta pertama kayak gitu ya. Sip, sekarang kita masuk lagi ke dalam materinya, yaitu adalah ke dalam update checklist di workbook gitu ya. Setelah Anda menyesuaikan target dan harga, langkah terakhir adalah menyelaraskan daftar tugas Anda di 30 Days Digital Product Blueprint Workbook. Fitur checklist pintar di sini bukan sekedar daftar biasa, tapi alat navigasi agar Anda tetap bisa fokus pada prioritas yang pengen teman-teman kejar gitu ya. Nah ini ya, terus habis itu gunakan kolom catatan sebagai penyelamat di hari ke-15 ini. Kolom catatan sangat penting untuk bisa mencatat evaluasi dari 14 hari pertama ya. Catatan kendala adalah misalnya pembuatan ebook agak lambat di bagian desain, perlu bantuan AI lebih banyak dan seterusnya. Catatan ide spontan, jika saat revisi muncul ide bonus produk, tulis segera agar tidak lupa saat launching nanti gitu ya, dan seterusnya ya. Habis itu juga update tanggal, itu juga penting ya untuk bisa menentukan end date lagi gitu ke depannya. Kita mau apa berdasarkan yang tadi gue bilang ya, apakah kalau targetnya terlalu agresif kita bisa mundurin sedikit, tapi kalau misalnya targetnya udah oke juga, ya udah nggak apa-apa, stay on target gitu. Itu bisa kita tentukan semua di dalam blueprintnya gitu ya. Oke, ini gue kasih tahu bagian-bagian mana aja yang harus dirubah, yaitu adalah di bagian sini ya. Jadi kalau kita masuk lagi ke dalam blueprint, nah ini blueprint ini nggak cuma sekedar sebagai blueprint aja atau peta jalan doang ya, tapi ini sebagai sebuah workbook di mana teman-teman bisa ganti-ganti. Jadi kalau misalnya satu pekerjaan udah selesai, itu tinggal diganti aja, saya jadi done. Nanti di sini kelihatan ya, ini progresnya udah bisa naik nih di sini, dan yang ini udah mulai turun kayak gitu. Ini sama ya, tinggal didandanin aja. Dan
Ini juga dan kelihatan ya dari situ udah 4 yang go sampai all the way sampai kita dikit lagi mencapai target kita dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi nanti tinggal diganti-ganti di sini untuk bisa ngelihat progres kita udah sampai mana gitu ya di situ. Kayak gitu sih. Jadi itu sih ya sedikitnya. Oh ya, di sini ada pertanyaan terakhir buat teman-teman. Jadi masih ada kesimpulan, sorry. Coba judul dari angka 1 sampai 10 seberapa lega perasaanmu setelah melihat daftar tugas yang berantakan kembali rapi dan terorganisir gitu kan. Tadi kan ada banyak tuh list of tasknya segala macam gitu ya. Teman-teman bisa rapiin lagi, teman-teman bisa menentukan lagi kira-kira seberapa lega gitu kan teman-teman. Jadi targetnya nggak terlalu agresif dan nggak bisa nggak ngebuat teman-teman stres, itu kayak seberapa lega itu. Balik lagi ya komentar di bawah supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Habis itu berikutnya ya terakhir nih ya, kesimpulan dan komitmen siap melejit di sisa 15 hari. Selamat, kamu baru saja menyelesaikan salah satu tahapan paling kritis dalam 30 days digital product blueprint, yaitu adalah audit dan revisi. Ingat, rencana yang hebat tanpa eksekusi hanyalah mimpi di siang bolong. Dengan angka-angka baru yang lebih realistis, kamu sekarang punya peta yang jauh lebih akurat untuk bisa mencapai target 10 juta pertamamu. Gini ya, ini juga pada saat di sini 15 hari ini gitu, itu juga menentukan bahwa atau melakukan evaluasi self-evaluating diri lu sendiri. Jadi selama 15 hari ini seberapa effort yang udah lu masukkan ke dalam gitu ya blueprint ini. Kalau memang lu effortnya udah tinggi segala macam dan lu udah mulai dapetin result segala macam, nah mungkin di hari ke-16 sampai hari ke-30 lu udah bisa agak sedikit tarik napas. Tapi ketika pas lu lihat lagi di hari 14 hari pertama atau 15 hari pertama ini lu nyantai-nyantai, lihat-lihat segala macam bla bla bla, nggak jelas gitu kan. Kadang kerjain kadang nggak kerjain. Nah, di hari ke-15 ini adalah hari penentuan untuk bisa lu menentukan bahwa gua percuma dong, gue udah belajar capek-capek nih ngeliatin 15 produk blueprint, gue udah cobain beberapa hari untuk bisa belajar 3D digital product blueprint, tapi gue nggak serius nih, ya gue nggak akan bisa dapet dong 10 juta pertama gue kayak gitu. Nah kemudian dari situ ya melakukan self evaluasi, lalu kemudian dari hari ke-16 dan berikutnya teman-teman lakukanlah apa yang bisa teman-teman lakukan. Effortnya harus digedein lagi untuk bisa dapetin ya target finansial teman-teman, itu ada 10 juta pertama teman-teman kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus berikut adalah ringkasan dari apa yang sudah kita capai hari ini. Nah, aktivitas hari ini adalah audit kalkulator ya, yang pertama hasil yang kamu jadi angka target yang jujur dan masuk akal, itu yang pertama. Yang kedua adalah penyesuaian harga, strategi harga yang sesuai dengan profil pembelimu. Itu ya tadi berdasarkan berbagai macam aspek yang ada di sana. Habis itu berikutnya di sini adalah update workbook, daftar tugas yang rapi dan bebas dari rasa overwhelmed gitu ya. Jadi kayak capek banget, targetnya terlalu agresif, gue nggak bisa kejar segala macam kayak gitu ya. Itu bisa bebas karena bisa di-adjust lagi gitu ya, end date-nya, terus juga kita bisa atur-atur lagi gitu kan. Kira-kira pencapaian kita bisa atur lagi. Habis itu berikutnya di sini ada kunci tanggal selesai. Pastikan end date di bagian atas sheet sudah mencerminkan jadwal terbaru agar muncul rasa urgensi yang sehat gitu ya. Jadi lu nggak stres gitu ya. Ini adalah tulis catatan jika ada satu hal yang paling mengganjal selama 14 hari kemarin, tuliskan solusinya di kolom catatan agar tidak terulang kembali kayak gitu ya. Terus habis itu istirahat sejenak. Kamu sudah setengah jalan. Besok kita akan mulai lagi masuk ke fase 3 yang sangat seru, yaitu adalah branding dan sistem otomasi ya. Teman-teman kalau udah benar-benar melakukan effort dari hari pertama all the way sampai hari sekarang 15, itu teman-teman udah bisa agak sedikit gitu ya. Take a deep breath, relax and push gitu. Tenang sedikit, besok kita kencang lagi kayak gitu ya. Jadi itulah ya fungsinya kita ngikutin blueprint adalah untuk bisa kita tetap mencapai capaian kita, goal kita, tapi kita nggak stres, tapi juga kita tetap bisa nge-push gitu ya, disesuaikan dengan schedule yang kita punya kayak gitu. Ya mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman, jadi siap untuk mulai mengisi tugas pertama di hari ke-16 besok. Coba tulis saya siap sebagai bentuk janji pada diri sendiri untuk tidak menunda lagi berikutnya gitu ya. Oh ya by the way, itu strategi pricing ya, itu ada juga di dalam Creator Viral. Kalau teman-teman mau belajar lagi tentang metode-metode pricing gitu untuk produk digital, teman-teman bisa ya belilah kursus gue yang namanya adalah Creator Viral, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Oke, sip, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terus kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen supaya banyak lagi orang-orang yang bisa terbantu dari video ini ya. Terus kalau masih mau ngobrol sama gue, di situ ada website gue juga di agunsu.com. Kalau ngobrol bisa langsung ya. Terus menonton, oke, bye.